Terima kasih Pak Abdul atas waktu dan kesempatannya untuk, kami bisa sharing ya, sharing Ya, ringan makasih. untuk teman-teman semua, juga, para narasumber, mahasiswa dan, para pelaku konstruksi ya. Materi yang saya sampaikan ini terkait dengan Lean dan Green ya, Green Construction. Artinya bagi kami coba, share juga lah ya. Mungkin kalau ya menurut kami Lean kurang lengkap kalau tidak ada tambahan green gitu ya. Nanti, beberapa slide, akan nampak paparan kami. Jadi, kami tidak banyak menyampaikan secara teori, tapi, beberapa hal implementatif yang, eee, sedang dan telah kami lakukan gitu ya. Baik, next. Next slide. Baik. Ya, ini pembuka saja, eee, terkait dengan sampah konstruksi ya secara global yang ke depan akan semakin meningkat dan, sampah ini cukup mengganggu dari sisi lingkungan. Next. Yang pertama adalah, terkait strategi untuk penerapan Lean and Green di Nindya Karya. Next. Ya, setiap tahun kami Nindya Karya itu selalu mencanangkan suatu resolusi ya untuk melakukan, aksi-aksi terkait dengan upaya untuk melakukan, pertumbuhan gitu ya. Dalam hal ini pada tahun 2022 awal, perusahaan mencanangkan, Lean and Green toward the excellent gitu ya. Artinya kami akan mengimplementasikan, konstruksi yang lean dan green ya. Next. Ya, ini mungkin ada beberapa ini, roadmap ya. Artinya tidak ada kata terlambat, mungkin dari beberapa teman dari karya-karya juga mungkin lebih awal mengimplementasikan, paling tidak kami juga sudah memulai mendeklarasikan pada tahun 2022 dengan beberapa, step secara jangka panjang ya 5 tahunan. Next. Baik, sedikit pengertian dari kami paling tidak untuk Lean and Green Construction, bahwa Lean adalah, suatu, prinsip alat untuk memfasilitasi kami dalam melakukan perencanaan pengendalian pelaksanaan proyek, artinya untuk kepentingan menciptakan value serta meminimalkan waste atau pemborosan. Kemudian green ini lebih ke arah, green way ya, cara bekerja, cara melaksanakan konstruksi dengan ramah lingkungan dan hemat energi. Next. Baik, di sini keterkaitan Lean and Green yang, tentunya memberikan nilai tambah terkait dengan, value maupun efisiensi. Next. Baik, kami memiliki tujuan, terkait Lean and Green itu paling tidak ada 4 hal. Untuk Lean itu menghilangkan pemborosan, meningkatkan kualitas, yang dalam hal ini otomatis akan mengurangi biaya dan memberikan, peluang untuk pengurangan waktu penyelesaian. Kemudian next untuk Green, tentunya juga, harapannya kualitas meningkat, memberikan daya saing tinggi dan, dalam berkinerja juga akan meningkat karena, lingkungan yang sehat dan pengurangan dampak, yang buruk terhadap lingkungan kerja semua yang baik di project maupun, di luar project. Next. Ya, ini sebagai bentuk komitmen manajemen puncak yang, menerbitkan, suatu kebijakan ataupun surat keputusan terkait dengan, implementasi Lean and Green. Next. Dibarengi dengan pembentukan tim ya, ada tim Lean Construction, ada tim, Green Construction yang terdiri dari, personal yang berada pada semua level, satu level di bawah direksi dan seterusnya, dari, lintas unit kerja dan unit bisnis. Next.
Kemudian juga terbentuk kelompok kerja untuk masing-masing Lean and Green, ditambahkan tadi tim yang ada di, SK Dirut ini ada tambahan dari seluruh unit kerja, unit bisnis termasuk proyek. Next. Beberapa tugas Pokja ya selain, menyusun roadmap, kemudian juga menyusun prosedur terkait Lean and Green, kemudian, menyusun bagaimana mengasesmen, memberikan sosialisasi dan awareness, kemudian penyusunan standar improvement, digitalisasi terkait Lean and Green, kemudian implementasi dan pengawasan, penilaian, dan sebagainya. Next. Dan apa yang telah ditindaklanjuti oleh tim tadi terbentuklah suatu pedoman, khusus terkait penerapan konstruksi Lean and Green di seluruh, lingkunan Nindya Karya, baik project maupun di kantor ya gitu ya. Next. Kemudian masuk ke implementasi Lean and Green. Next. Cukup banyak ya, mungkin teori-teori maupun, sains yang terkait dengan konstruksi ramping. Ada beberapa, tools, metode yang kami adopt ya, tidak semuanya. Next. Next. Yang pertama terkait dengan 5R, saya kira, teman-teman semua ya, pelaku jasa konstruksi sudah menerapkan ini, ringkas, rapi, bersih, rawat, rajin, dan di sini kami menyiapkan tools atau aplikasi secara digital ya untuk merangkum semua informasi yang terupdate ya, terkait dengan upaya 5R. Next. Ya, teknik just in time, continuous flow, and value price. Jadi kami, memiliki unit kerja, supply chain management ya, di mana, seluruh pengadaan barang dan jasa di lingkungan Nindya Karya, terutama di project ya, itu adalah melalui supply chain management division ya. Ini dimulai ketika proses tender tentunya, supporting untuk, estimating. Kemudian ketika project dimenangkan, dilakukanlah kick off meeting oleh SCM terhadap, unit bisnis yang memenangkan project termasuk tim proyek ya, untuk mengidentifikasi lebih awal terkait kebutuhan pengadaan barang dan jasa agar, prosesnya berjalan lebih efisien dan, just in time gitu ya. Next. Iya, dari input maupun proses kami juga, telah menerapkan, melalui ERP ya, ERP yang tailor-made, dibikin sendiri oleh tim IT kita. Dalam hal ini, satu contoh untuk, kebutuhan project dalam, mendapatkan mitra ya, mitra, untuk mensupport project di sini, start to finish-nya terpantau dengan baik melalui ERP gitu ya, yang secara real time juga gitu ya, mulai dari planning, controlling, kebutuhan material maupun jasa, budgeting, cara pengadaan dan scheduling-nya, ada juga, proses pemilihan rekanan secara terseleksi, kemudian juga, kebutuhan pengadaan, ada lelang IPROK, ada evaluasi, negosiasi, seleksi penetapan, SPK, dan seterusnya sehingga, delivery just in time terkait dengan kebutuhan proyek, dari para mitra juga, berjalan dengan baik. Next. Ya, ini juga, penerapan MS Project ya, yang tentunya sudah dikustomisasi oleh secara internal sesuai kebutuhan India Karya. Dan ini juga, eee, real time ya, ada di ERP yang setiap saat, tidak hanya, stakeholder project, pemangku kepentingan utama di project, tapi dari kami secara internal di divisi maupun kantor pusat memiliki
eee, apa namanya, ke secara level ada kewenangan tertentu untuk mengevaluasi dan memberikan masukan kepada tim project. Next. Baik, terkait dengan continuous improvement, kami juga telah menyiapkan beberapa tools, aplikasi ya, tidak hanya, apa namanya, di lingkungan proyek sendiri, tapi secara, apa namanya, awareness ataupun penyebaran sharing ya, sharing project ke project lain ini juga difasilitasi melalui beberapa aplikasi dari LMS, kemudian juga, melalui aplikasi audit WBS. Terus ada juga kami aplikasi untuk pengadilan, gratifikasi. Dan bagian dari, komitmen manajemen juga, meningkatkan budaya, eee, value creation ya, budaya inovasi. Bahwa, eee, inovasi telah menjadi bagian dari KPI ya, masing-masing individu, maupun, organisasi, unit bisnis gitu ya. Ada yang kita namakan e-box ya, inovasi oleh perorangan, kemudian juga inovasi secara kelompok, dan di situ ada momen NLI, Ninja Learning Innovation, yang setiap tahun adalah, eee, kami menampung seluruh aspirasi inovasi dari, seluruh insan India yang di situ kami memberikan award ya, terkait dengan, inovasi yang, disampaikan kepada NLI ini. Next. Baik, integrated project delivery juga kami mencoba mengadop ya, kami punya beberapa tools ya, sama dengan teman-teman karya tadi ada BIM, kemudian juga ada VR, ada LIDAR, kemudian di situ, artinya gini, kami coba merangkai, seluruh tools-tools yang ada terkait dengan construction, manajemen construction, baik, eee, scheduling, kemudian perencanaan, engineering dan sebagainya itu terangkum dalam informasi yang lengkap yang bisa diupdate, bisa diakses, dan bisa didiskusikan oleh para pemangku kepentingan proyek, termasuk monitoring dari kantor pusat gitu ya. Next. Baik, saya coba, sedikit memberikan gambaran implementasi konstruksi ramping di salah satu proyek yang ada di Bali nih kebetulan, ini project design and build. Belum selesai 100% tapi, sudah ada, apa namanya, karena ini project cukup ini ya, sudah selesai tapi ada beberapa pekerjaan-pekerjaan tambah gitu ya, sehingga, eee serah terimanya secara parsial, tapi sudah 90% lebih ya, dan sudah dioperasikan ini hotel. Next. Ya, untuk, adopsi terhadap LPS ataupun full planning ya, selalu diadakan, secara periodik ya, meeting dengan, para, ya kolaborasi ya, para pihak, baik tim project, konsultan, para vendor dan sebagainya secara rutin, pembahasan secara bagian-bagian, mungkin engineering dengan waktu-waktu tertentu ya, QHSE dan sebagainya, kemudian ada sesi pleno juga yang dilakukan. Terkait dengan implementasi full EPS memang, kami, belum 100%, tapi paling tidak sudah mengarah ke sana dan momen yang baik ini memberikan insight ya tentunya bagi kami untuk bisa mengimplementasikan, lebih dalam lagi gitu. Next. Pak Arief, maaf 5 menit lagi, Pak. Baik, saya coba kami percepat. Ini sama jadi ada implementasi MS Project ya, next. Juga ini salah satu optimalisasi penggunaan material yang lebih efisien tentunya dan ramah lingkungan, next. Tentunya juga pergerakan alat, semua alat kita pantau, setiap alat bergerak harus ada produksi ya, next.
Dan, di sini ada optimalisasi perawatan lingkungan dalam hal, karena proyek ini cukup luas dan ribuan pohon ya, kita minimalkan penebangan pohon di area rekonstruksi dan dilakukan perawatan berkala. Next. Penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan, baik mobil maupun motor. Next. Juga optimalisasi penggunaan energi kita pantau secara periodik dengan menggunakan peralatan juga alat ukur ya. Next. Ini optimalisasi pengurangan waste ya, sisa-sisa material beton misalnya untuk, kolom praktis, untuk, apa namanya, patok-patok atau rambu-rambu QHSE dan sebagainya. Next. Optimalisasi rekanan kami sebisa mungkin menggunakan rekanan lokal ya, kalau memang ada dan ini cukup, banyak yang ada di Bali. Next. Sedikit menyentuh ke green construction ya, penggunaan, tepat guna lahan untuk kehijauan, efisiensi energi, dan seterusnya. Next. Konservasi air, manajemen lingkungan. Next. Penggunaan material lokal ya, bekas sebagai, apa namanya, ya yang bisa didaur ulang ya, termasuk, kesehatan dan kenyamanan lingkungan proyek. Next. Ini sharing knowledge terkait Lean and Green proyek kepada, proyek lainnya. Next. Kemudian juga ini sosialisasi maupun pemantauan implementasi. Next. Next. Sampai muncul terus. Nah ini, dari aktivitas Lean and Green Construction tadi tentunya, paling tidak memberikan efisiensi, dari sisi pengurangan waste, kemudian juga peran utama dari supply chain management yang cukup signifikan, serta beberapa, metode lain yang memberikan kontribusi paling tidak rata-rata yang minimal 2% sampai 3%. Next. Satu hal lagi, terkait Nikaf, ini kami punya aplikasi, namanya Nikaf. Ini adalah, produk untuk mengidentifikasi, penggunaan, alat kerja maupun material kerja yang ada di seluruh proyek untuk mendapatkan, jumlah emisi karbon ya, yang memberikan manfaat untuk upaya kami ke depannya melakukan, pengurangan emisi karbon. Oke, next saja. Bisa di-play, Mas. 1 menit lagi, Pak. Ya, silakan. Next. Next. Tuh, kelewatan, sorry. Mundur sedikit. Nggak bisa di-play ya? Nggak. Sedikit extend time ya. Volumenya bisa ada, Mas? Ya, karena nggak ada volume ya. Ini, gambaran, nah ini, nggak muncul. Ya, intinya adalah kami memiliki aplikasi ya terkait dengan pengukuran emisi karbon ya. Sehingga, di sini sebagai bagian upaya kami untuk melakukan dekarbonisasi ya di sektor jasa konstruksi, khususnya di proyek-proyek kami, sebagai bagian kontribusi, pada, target 2020 ya, pengurangan emisi karbon. Kalau ada suaranya lebih asik nih, musiknya.
Ya, mohon maaf Pak Arief, kita waktunya sudah habis Pak Arief. Oke, saya kira cukup ya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas